Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi Putri Wulandari, salah satu mahasiswi dari program studi Teknik Produksi Migas. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait kuis termodinamika kelas yang diampu oleh Bu Sylvia Yusnika. Oke. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa kuis terkait pertanyaan tentang efisiensi dari mesin Carnot dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, untuk soal yang pertama, di sini dipertanyakan, seorang peneliti mengusulkan sebuah mesin kalor yang dioperasikan di antara lapisan permukaan laut yang hangat pada suhu 22 derajat Celcius dan lapisan beberapa meter di bawahnya adalah sebesar 12 derajat Celcius. Nah, tentukan berapa efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh mesin tersebut. Selain itu, peneliti tersebut mengklaim bahwa mesin tersebut dapat menghasilkan 100 kW dengan cara memompa 20 kg per second air laut. Apakah ini mungkin? Nah, asumsikan nilai CP air laut itu adalah sebesar 4,18 kJ per kilogram dikali K. Nah, sebelumnya saya akan mengklarifikasi di sini ada soalnya itu 2x derajat Celcius dan 1x derajat Celcius. Nah, untuk nilai X-nya itu diganti NIM belakang pada sistem perkuisan ini. Makanya karena NIM saya adalah 2, maka saya mendapatkan suhu itu 22 derajat Celcius dan 11 derajat Celcius. Nah, kembali kepada soalnya. Nah, jadi pada soal ini ada beberapa hal yang dipertanyakan. Yang pertama itu adalah terkait tentukan berapa efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh mesin tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita harus nyari nilai efisiensi maksimum dari mesin yang bekerja pada suhu 22 derajat Celcius dan 12 derajat Celcius. Dan untuk yang selanjutnya adalah di sini kita juga disuruh untuk membuktikan tentang pengklaiman seorang peneliti bahwa mesin tersebut dapat menghasilkan 100 kW dengan cara memompa 20 kg per second air laut. Nah, dari soal ini secara tidak transparan, berarti kita disuruh untuk mencari perbandingan nilai efisiensi antara nilai maksimum efisiensi yang dicapai oleh mesin Carnot yang sedang bekerja pada suhu yang sudah diketahui di dalam soal, dan kita mencari nilai efisiensi pada daya yang sudah diklaim oleh sang peneliti tersebut. Nah, dari perbandingan tersebut baru kita akan mengetahui nih apakah itu mungkin atau tidak mungkinnya. Next. Nah, untuk menjawab soal ini, maka saya sudah merangkum beberapa step by step daripada yang dapat kita lakukan untuk mempermudah penyelesaian soalnya. Nah, untuk yang pertama adalah kita membuat dulu nih, diketahui yang pertama, nilai TC-nya tadi sudah diketahui itu sebesar 12 derajat Celcius. Nah, 12 derajat Celcius ini kita konversikan ke Kelvin sehingga menjadi 285 derajat Kelvin. Nah, selanjutnya adalah untuk nilai TH-nya itu diketahui sebesar 22 derajat Celcius dan kita konversikan ke Kelvin itu adalah sebesar 295 derajat Kelvin. Nah, untuk CP air lautnya sendiri itu adalah sebesar 4,18 kJ per kilogram dikali K. Untuk M-nya adalah sebesar 20 kg per second, dan untuk P-nya itu adalah sebesar 100 kW. Nilai M dan P ini kita gunakan untuk mencari nilai efisiensi daripada mesin yang sudah diklaim oleh sang peneliti atau diusulkan oleh sang peneliti. Nah, untuk mencari nilai efisiensi daripada mesin yang sedang bekerja pada suhu yang sudah diketahui tadi, maka kita dapat mencari nilai tersebut dengan menggunakan rumus E sama dengan 1 dikurang TC per TH. TC dan TH-nya sudah diketahui, sehingga kita tinggal memasukkannya, yaitu menjadi 1 dikurang 285 per 295, sehingga didapatkan hasil itu sebesar 0,339 atau kita persenkan menjadi 3,39%. Nah, setelah kita mendapatkan nilai efisiensi daripada mesin Carnot yang
ingin kita capai itu sebesar 3,39%, maka step yang selanjutnya adalah kita mencari perubahan kalornya, yaitu QH-nya. Nah, si QH-nya itu dapat kita dapatkan dengan rumus M dikali CP dikali dengan delta T. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, penurunan temperatur maksimum untuk air lautnya itu adalah sebesar 10 K atau 10 Kelvin. Nah, didapatkan dari mana si 10 Kelvin ini? 10 Kelvin ini kita dapatkan dengan rumus delta T, yaitu delta T sama dengan TH dikurang TC. Jadi delta T-nya itu menjadi 295 dikurang 285, sehingga dapatlah hasilnya 10 Kelvin. Nah, untuk mengetahui kecepatan perpindahan kalor atau QH-nya itu, kita tinggal memasukkannya saja. Nah, nilai daripada M-nya tadi adalah 20 kg per second, nilai daripada CP-nya adalah 4,18 kJ per kilogram dikali K, dan untuk nilai daripada delta T-nya itu adalah sebesar 295 dikurang 285 menjadi 10, dan kita dapatkanlah hasilnya itu sebesar 836 kJ per second, atau 836 kW. Nah, sudah selesai nih untuk mencari nilai daripada efisiensi untuk mesin yang sudah diketahui TC dan TH-nya. Dan kita juga udah selesai untuk mencari si QH-nya. Atau QH-nya itu adalah perpindahan kalor, kecepatan perpindahan kalor maksimumnya. Nah, selanjutnya adalah yang tadi seperti saya bilang. Nah, pada soal ini adalah kita membandingkan nih nilai efisiensi daripada mesin Carnot yang sedang bekerja dengan mesin Carnot yang diusulkan oleh sang peneliti. Nah, untuk mencari nilai efisiensi dari mesin Carnot yang diusulkan atau yang diklaim oleh sang peneliti dengan P-nya itu sebesar 100 kW, kalau nggak salah, dan dengan cara memompa 20 kg, kita dapat mendapatkannya nih, nilai efisiensinya itu dengan rumus W per QH. W yang kita pakai adalah W daripada klaim sang peneliti tersebut, yaitu sebesar 100 kW, dan untuk QH-nya itu adalah sudah kita dapatkan tadi, 836 kW. Sehingga kita mendapatkan hasilnya, yaitu sebesar 0,1196 atau 11,96%. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai efisiensi daripada mesin yang sedang bekerja, yang temperaturnya sudah diketahui, dan mesin yang diklaim, maka kita dapat menyimpulkan apakah mesin itu mungkin atau enggak yang diklaim oleh sang peneliti tadi. Nah, sehingga kita tuh dapat menyimpulkan dari perbandingan tersebut bahwa mesin yang diusulkan tersebut itu kan nilainya itu melampaui dari efisiensi mesin Carnot yang tadi kita cari, yang dimana tadi nilai daripada efisiensi dari mesin yang diusulkan itu adalah sebesar 11,96%, sedangkan nilai efisiensi dari mesin Carnotnya yang tadi kita cari itu adalah sebesar 3,39%. Berarti kan melampaui. Nah, maka kita dapat menyimpulkan yang diklaim oleh sang penemu tersebut adalah tidak mungkin. Jadi begitulah ya penjelasan daripada soal pertama. Mungkin untuk cara lebih rincinya bisa dilihat dari rangkuman penjelasan yang sudah saya buat di sini. Oke, next kita masuk kepada soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini soalnya adalah sebuah mesin kalor menghasilkan 1 XHP dengan cara memindahkan energi di antara dua reservoir dingin dan panas, yaitu pada 4X derajat Fahrenheit dan 21X derajat Fahrenheit, dan kita disuruh untuk menghitung kecepatan perpindahan kalor dari reservoir panasnya. Nah, seperti tadi sama juga untuk nilai X-nya ini diganti oleh NIM belakang saya, sehingga menghasilkan 12 HP, dan untuk energi di antara dua reservoir dingin dan panas, yaitu pada 42 derajat Fahrenheit dan 212 derajat Fahrenheit. Dan untuk yang ditanyakan ini adalah hitunglah kecepatan perpindahan kalor. Kalau perpindahan kalor itu berarti adalah nilai yang kita cari apa? Nilai yang kita cari adalah nilai QH-nya. Oke, next.
Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan step by step sebagai berikut. Nah, di sini sudah saya rangkum juga. Nah, yang pertama adalah sama ya, kayak soal yang pertama, kita membuat diketahui dulu, biar lebih gampang. Nah, diketahui tadi adalah watt-nya atau dayanya itu adalah sebesar 12 HP. Ya. Terus TH-nya adalah 212 derajat Fahrenheit. Kita konversikan kembali seperti soal yang pertama, kita konversikan ke Kelvin sehingga menjadi 373 derajat Kelvin, dan untuk TC-nya itu kan pertama adalah sebesar 42 derajat Fahrenheit, kita konversikan ke Kelvin sehingga menjadi 278,56 Kelvin. Nah, karena yang ditanya tadi adalah hitunglah kecepatan perpindahan kalornya atau delta H-nya. Nah, atau QH-nya. Nah, untuk mencari QH itu kita dapat menggunakan rumus W sama dengan efisiensi. Nah, W sama dengan efisiensi, kalau untuk W-nya kan sudah diketahui kan sebesar 12 HP. Tinggal kita konversikan ke BTU per hour. BTU per hour. Nah, tapi nilai efisiensinya kita belum tahu nih. Nah, untuk mencari nilai efisiensinya, kita menggunakan rumus sama seperti di nomor 1, yaitu 1 dikurang TC per TH, atau sama dengan kita masukin nih nilai TC per TH-nya. Jadi menjadi 1 dikurang 278,56 per 373, sama dengan kita dapatkanlah hasil sebesar 0,2532. Itu adalah nilai efisiensinya. Nah, untuk mencari QH tadi kan rumusnya W per efisiensi nih. Nah, untuk W-nya sendiri itu kan diketahuinya tuh 1 HP, tapi di sini saya menggunakan satuan BTU per hour sehingga harus diubah dulu ke BTU per hour. Dengan cara apa diubahnya? Kita tahu kalau 1 HP itu adalah 2544,4 BTU per hour. Nah, jadi untuk 12 HP berarti kita kalikan saja. 12 dikali 2544,4 sehingga kita mendapatkan hasil 30.532,8 BTU per hour. Nah, untuk mencari nilai QH-nya berarti kita tinggal masukin ke rumus W per efisiensi. W-nya adalah sebesar 30.532,8 BTU per hour, kita bagikan dengan nilai efisiensi yang sudah kita cari, yaitu sebesar 0,2532. Sehingga kita mendapatkan hasil yaitu 120.587,67 BTU per hour. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kecepatan perpindahan kalor dari reservoir panasnya adalah sebesar 120.587,67 BTU per hour. Baiklah, mungkin itulah sedikit penjelasan terkait 2 soal daripada kuis termodinamika pada hari ini. Mungkin untuk cara terperincinya bisa lebih dilihat ya ke detail yang sudah saya tentukan step by step-nya. Nah, ini untuk soal yang pertama dan ini untuk soal yang kedua. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya atau pemaparan tentang persoalan kuis dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.